Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Aula yang sebelumnya terdengar ramai, kini menjadi sunyi setelah ketua sekte berbicara. Mereka hanya menatap tetua Kier, dan juga anak kecil yang ada di pangkuannya. Itu sudah jelas, mereka ingin mengetahui kenapa anak itu bisa bersamanya. Baiklah, aku akan menceritakannya pada kalian. Anak ini, aku menemukannya di dalam hutan, ucap tetua Kier. Setelah itu, tetua Kier pun menceritakan dengan detail tentang kejadian dan pertemuannya dengan Lintian. Setelah mendengar cerita dan penjelasan dari Kier, para tetua dan pemimpin sekte pun langsung terdiam, dan cerita ini pun bahkan telah membuat mereka merenung sejenak. Seorang anak yang hidup di dalam hutan binatang iblis sendirian, dan bahkan anak ini belum berusia 5 tahun, dia hanya dirawat oleh seekor harimau iblis. Betapa anehnya hal ini. Kultivasi harimau itu mungkin berada di tahap abadi, karena dia bisa membuat arai yang sangat kuat. Kenapa arai itu bisa dibilang sangat kuat? Itu karena, walaupun dia sudah meninggal, tapi arai itu masih aktif, dan membuat anak itu selamat untuk beberapa tahun ke depan. Itu sungguh menakjubkan. Kakak-kakakku dan para saudari sekalian, aku ingin menyatakan sesuatu bahwa, aku ingin merawat Lintian, ucap Kier. Bam, pernyataan Kier barusan, itu menyebabkan semua orang yang ada di dalam aula terkejut bukan main. Dan bahkan, ketua sekte pun juga ikut terkejut. Kamu, ucap ketua sekte dengan ekspresi yang bercampuran. Kier sangat paham, akan tetapi, bukankah itu semua karena masalah itu? Bukankah dahulu kita juga merupakan bagian dari itu, ucap Kier. Cukup Kier, jangan bahas masalah itu, ucap tetua ketiga yang memotong dan menghentikan ucapan Kier. Di dalam aula, semua orang menjadi bingung dan juga merasa aneh. Setelah Kier mengungkit masalah itu, semua orang jadi merasa sedih, dan juga merasa kehilangan. Dalam keheningan ini, semua orang hanya terdiam membisu. Tampaknya, mereka semua seperti sedang mengingat sesuatu yang menyedihkan. Setelah beberapa saat, ketika Lintian yang sedari terdiam karena tidak tahu tentang apa yang dibicarakan, dia akhirnya berkata, apakah Bibi membenci Aner? Tanya Lintian dengan polos. Pertanyaannya itu langsung membuyarkan lamunan mereka, dan segera terbangun dari lamunan mereka. Melihat pria kecil dengan matanya yang besar, serta wajahnya yang polos, itu menyebabkan hati mereka mulai tergerak. Apakah Bibi semua membenci Aner? Apakah karena sikap Aner tidak baik? Aner berjanji, Aner akan menjadi anak baik, dan Aner akan mematuhi ibu dan bibi semuanya, ucap Lintian dengan polos. Pernyataan Lintian ini, itu telah menyebabkan semua orang tersentuh, bahkan ketua sekte yang sedingin es pun, yang bahkan dikatakan paling kuat di antara mereka, hatinya juga ikut tersentuh. Tidak sayang, Bibi tidak pernah membencimu. Memangnya siapa yang bilang kalau Bibi membencimu, ucap ketua sekte sambil tersenyum. Setelah mendengar itu, semua orang yang ada di aula segera dibuat terkejut. Ketua sekte yang dingin dan sombong, itu bisa-bisanya berbicara seperti itu. Namun, sikap ketua sekte itu bisa dibilang masih terlihat wajar, karena dia berbicara kepada bocah polos dan tidak tahu apa-apa, apalagi bocah ini hidup di hutan binatang iblis seorang diri, dan juga tanpa merasakan kasih sayang. Dapat dibayangkan, betapa mengerikannya hal itu. Kalau Bibi tidak membenci Aner, maukah Bibi menggendong Aner? Ucap Lintian sambil mengulurkan tangannya ke arah ketua sekte dengan wajah polosnya. Pernyataan Lintian ini telah menyebabkan semua orang yang ada di sini merasa heran, dan bahkan ketua sekte pun merasa kaget, serta hatinya sedikit bergetar. Aula itu kembali sunyi, dan kemudian semua orang menatap langsung ke arah ketua sekte. Setelah beberapa saat kemudian, ketua sekte segera berdiri dari kurainya, lalu melangkah menuju ke arah Lintian sambil tersenyum. Sini sayang, Bibi akan menggendongmu, ucap ketua sekte. Tiba-tiba saja Kier merasa aneh, dan hanya menatap kakaknya itu. Karena yang dia tahu, kakaknya ini adalah wanita yang sangat dingin, dan bahkan tidak pernah tersentuh. Bahkan dia tidak pernah tertarik pada pria, meskipun pria itu jauh lebih kuat darinya. Pada waktu itu, ketika waktu masih menjadi murid, kakaknya ini pernah melemparkan seorang pria yang membuntutinya, dan kemudian memukulinya sampai babak belur. Ketika ketua sekte melihat Kier yang menjadi aneh,
dan bahkan tidak bergerak sedikit pun. Ketua sekte pun segera berbicara. Heh, Kier, apakah kamu pikir aku akan menyakiti anak ini? Aku juga masih mempunyai perasaan, sedingin-dinginnya aku, dan sekejam-kejamnya aku, mana mungkin aku akan menyakiti anak kecil, ucap ketua sekte. Kier pun mengangguk, dan kemudian melepaskan Lintian agar ia bisa digendong ketua sekte. Bibi sangat cantik, ucap Lintian. Benarkah? Balas ketua sekte. Lintian segera mengangguk. Setelah itu, ketua sekte pun mencubit pipi gemesnya Lintian. Aduh, sakit, ucap Lintian yang kesakitan. Mendengar keluhan anak kecil yang ada di pangkiannya itu, dan itu menyebabkan semua orang tertawa. Hahaha. Bibi suka mencubit pipimu sangat menggemaskan, hahaha, ucap ketua sekte. Jangan dong, balas Lintian. Kakak, dan juga saudari-saudari sekalian, bolehkan aku merawatnya? Dia telah menganggap aku sebagai ibunya, dan jika aku meninggalkannya, sepertinya aku tidak bisa, ucap Kier dengan nada yang sedih. Setelah mendengarkan Kier berbicara, aula kembali hening untuk yang kesekian kalinya. Mereka sepertinya sedang berpikir, dan mulai melamun kembali. Beberapa saat kemudian, ketua sekte pun juga jatuh dalam lamunannya sendiri. Kier, bukan itu masalahnya, kamu tahu sendiri kan, sekte ini seperti apa jika kita menerima anak ini, ucap ketua sekte. Sebelum dia melanjutkan ucapannya, tiba-tiba saja terdengar suara-suara seseorang yang memotong ucapannya. Biarkan Kier merawatnya, anggap saja anak itu sebagai anggota keluarga kita sendiri, setelah apa yang diberikan oleh orang itu kepada sekte kita, itu berarti bahwa kita sudah menerimanya, dan kalian semua harus mengingatnya bahwa peraturan itu sudah mati. Kita jangan terpaku pada peraturan yang ada, dan biarkan takdir berjalan dengan sendirinya, ucap seseorang. Suara itu kemudian menghilang, dan itu menyebabkan mereka tertegun sejenak, lalu berkata secara serentak. Siap leluhur, ucap semua orang. Setelah itu, ketua sekte melihat ke arah Kier, dan kemudian melihat Lintian. Syukurlah, leluhur telah mengizinkannya, anak ini akan menjadi keponakan kita mulai saat ini, dan untuk Kier, kamu akan menjadi ibunya, rawatlah dia dengan baik, ucap ketua sekte. Baik kakak, Kier menjawab dengan gembira, dan hatinya juga sangat senang setelah mendengarnya. Yang lain juga merasa sangat senang, walaupun Lintian ini laki-laki, mereka merasa anak ini masih bisa dididik, dan juga tidak ada salahnya untuk merawatnya di sini setelah apa yang dia alami di hutan binatang iblis. Bibi, An-Er lapar, ucap Lintian sambil memegangi perutnya. Tingkah Lintian ini, itu telah menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, An-Er lapar ya, baiklah, ayo kita makan. Entah mengapa, ketua sekte terlihat sangat senang. Sebelum ketua sekte pergi, dia segera bertanya kepada Kier. Kier, harta yang telah kamu temukan di sana, itu segera diberikan semuanya kepada tetua yang bertugas menjaga rumah harta kita, dan kemudian, aku akan membawa An-Er pergi untuk memberinya makan. Oh iya, kamu harus segera menyusul setelah urusanmu selesai, dan kamu, Zuer, kamu juga harus ikut aku, ucap ketua sekte sambil melihat mereka berdua. Siap ketua sekte, ucap Zuer. Baiklah kak, oh iya, masih ada sesuatu yang ingin aku bicarakan kepada kakak, dan ini masih berkaitan dengan An-Er, ucap Kier. Oh, baiklah kalau begitu, mari kita pergi, lihatlah, An-Er sudah kelaparan, hahaha, balas ketua sekte sambil tertawa. Mereka bertiga pun akhirnya terbang, dan langsung meninggalkan aula. Setelah itu akan diputuskan bahwa, akan ada anak laki-laki di dalam sekte mereka, tetapi mereka sepakat bahwa, hal ini tidak boleh tersebar keluar sekte. Setelah keluar dari aula, mereka semua datang ke salah satu puncak gunung. Puncak tersebut merupakan tempat tinggal ketua sekte. Gunung itu sangatlah indah, karena di sekelilingnya bertaburan bunga yang berwarna-warni, auranya juga sangat luar biasa, dan puncak itu sangat berbeda dengan puncak yang lainnya. Setelah sampai di sebuah rumah yang berada di atas gunung, mereka langsung masuk dan duduk di sebuah meja makan. Ketua sekte itu dipanggil Bing Xian, dan tetua agung itu dipanggil Bing Zuer. Setelah itu, dia meletakkan Lintian di atas kursi, dan kemudian mengambilkannya beberapa makanan yang ada di sana, lalu memberikannya kepada Lintian. Lintian yang sudah disuguhkan makanan di piringannya, dia pun langsung memakannya dengan lahap.
Nyam nyam nyam, Bibi, makanan ini enak sekali, ucap Lintian sambil mengunyah. Pelan-pelan makannya sayang, nanti kamu keselak, balas ketua sekte. Setelah selesai makan, Lintian merasa sangat mengantuk, dan dia pun langsung tertidur. Ketua sekte lalu membawanya ke tempat tidur, dan kemudian menaruhnya di sana. Setelah itu, dia kembali ke meja makan dan bertanya kepada Kier. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Tanya ketua sekte. Hal yang ingin keceritakan kepada kakak, ini tentang Lintian Kak. Apakah kakak tahu, apa kekuatan Lintian saat aku pertama kali bertemu dengannya? Jawab Kier sambil tersenyum jahat. Mendengar perkataan adik mereka, mereka segera merasa heran. Zuer pun segera berkata, tentu saja tidak ada kekuatan pada diri Lintian, balas Zuer. Setelah mendengar perkataan dari Zuer, Kier hanya tersenyum jahat, dan kemudian berjalan ke tempat tidur Lintian, lalu berkata, baiklah, kalau begitu, sini, coba kakak rasakan kekuatannya, ucap Kier sambil tersenyum jahat. Kier pun berjalan ke tempat tidur Lintian, dan kemudian mencopot gelang yang ada di tangan Lintian. Setelah gelang itu dibuka, betapa kagetnya mereka berdua. Bang! Ledakan energi langsung meletus setelah gelang itu dicopot. Hah, tahap alam tempering tubuh tingkat 5, ucap mereka berdua dengan terkejut dan serentak. Setelah mengetahui kekuatan asli Lintian, mereka segera memutuskan untuk menjaga Lintian dan juga melatihnya, dan bahkan mereka berniat untuk melaporkan masalah yang ada pada Lintian itu kepada guru mereka. Setelah itu, ketua sekte mereka langsung menuju ke tempat guru mereka berlatih. Lintian dibawa oleh ibu angkatnya ke sebuah puncak yang indah, dan bahkan tempat itu disebut sebagai puncak bunga. Di tempat ini, itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang bermekaran, dan juga dipenuhi dengan ki yang melimpah. Di puncak itu terdapat beberapa murid yang sedang berlatih, dan juga ada beberapa murid yang sedang bertarung. Telah dikatakan bahwa, di dalamnya, itu semua adalah wanita yang sangat cantik seperti bidadari, dan yang terkenal di antara mereka adalah Jiang Yi dan Lulu. Mereka berdua adalah generasi muda yang sangat menjanjikan, apalagi Jiang Yi. Yamge merupakan murid langsung Tetua Kier. Tetua Kier sendiri mempunyai wajah yang sangat cantik, walaupun mereka tidak pernah melihatnya karena tertutup oleh cadar. Wah, indah sekali tempat ini, apakah ini rumah An-Er? Tanya Lintian. Iya sayang, rumah ini akan menjadi tempat tinggal kita. Oh iya, ibu akan mengajarkanmu seni bela diri, dan juga ilmu pengetahuan yang ibu ketahui, jadi, kamu tidak boleh malas. Kalau kamu malas, nanti ibu akan menghukummu, ucap Kier sambil tersenyum. An-Er tidak suka belajar, An-Er sukanya bermain, tetapi karena ibu berkata akan menghukum An-Er akan belajar, balas Lintian. Lintian pun mengeluh, tapi dia tetap menuruti apa kata ibunya. Hal itu membuat Kier tersenyum, dan mengusap kepala Lintian dengan lembut. Dalam penerbangan menuju puncak, mereka sesekali berpapasan dengan murid-murid, dan murid-murid itu segera memberikan hormat kepada mereka, tapi setelah melihat Tetua Kier dan Lintian melintas, mereka menjadi bingung ketika melihat anak yang ada di pelukan Tetua Kier. Siapa itu? Bukankah itu anak laki-laki? Kenapa bisa ada anak laki-laki di sekte kita? Kata seorang murid dengan bingung. Jangan tanya aku pun juga tidak tahu, balas temannya. Mereka pun kebingungan dengan apa yang mereka lihat. Sebuah pikiran pun terlintas di benak mereka, jangan-jangan, itu adalah anak guru, ucap mereka dengan rasa tak percaya. Tetua Kier dan Lintian akhirnya sampai sebuah puncak, di mana puncak itu terdapat sebuah rumah yang terbuat dari kayu yang cukup besar, dan di sekitarnya terdapat arai yang cukup kuat. Sayang, kamu jangan kemana-mana ya, dan kamu tidak boleh mengganggu kakak-kakakmu yang sedang berlatih. Jika kamu ingin keluar, jangan lupa untuk memberitahu ibu, ucap Kier. Lintian mengangguk. Anak yang pintar, ayo masuk, ibu akan memasak buatmu, dan setelah itu ibu akan memandikanmu, agar anak ibu terlihat tampan, ucap Kier. Lintian mengangguk lagi. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah itu untuk memandikan Lintian, dan juga memberi makan Lintian. Setelah selesai makan dan mandi, Lintian bermain-main di sekitar rumahnya, kemudian dia menghampiri ibunya, lalu berkata kepada ibunya. Ibu, An-Er menemukan telur ini, lihat bu, telurnya bergerak-gerak sendiri, ucap Lintian sambil menunjukkan telur itu kepada ibunya. Tetua Kier nampak kaget dengan telur yang dibawa Lintian itu.
An-er, telur ini seperti, ucap Ki-er. An-er mendapatkan telur ini di hutan Bu, telur itu ada di kalung An-er, dan An-er masih punya 3 telur lagi Bu. Barusan An-er melihat-lihat ke dalam, telurnya tiba-tiba saja bergerak, ucap Lin Tian, di dalam kebingungannya, telur yang ada di tangan Lin Tian pun jatuh, dan langsung retak di depan mata mereka berdua. Beberapa saat kemudian, di dalam telur yang retak itu, tiba-tiba saja keluar kepala yang mirip dengan naga. Naga itu terlihat sangat kecil, dan mencoba untuk keluar dari telur tersebut. Setelah keluar, anak naga itu kemudian memakan cangkang telur itu sampai habis. Lalu, anak naga itu menatap Lin Tian dan Ki-er. Setelah beberapa detik, anak naga itu berjalan menuju Lin Tian, dan kemudian menggosok-gosokkan kepalanya ke kaki Lin Tian. Hehehe, kamu akan menjadi adikku, dan aku adalah kakakmu, ucap Lin Tian. Sepertinya Lin Tian tidak tahu binatang tersebut. Tetua Ki-er pun menjadi bingung, dan bahkan dia tidak dapat mempercayai penglihatannya sendiri. Itu naga yang asli. Bahkan di dunia ini, naga adalah salah satu makhluk tertinggi yang sangat kuat, dan telah dikatakan juga bahwa naga termasuk salah satu dari 4 makhluk suci, ucap Ki-er di dalam benaknya, dan dia nampak masih bingung dengan apa yang terjadi. Ibu-ibu, lihat deh, dia akan jadi adik An-er, hehehehe, ucap Lin Tian. Sayang, simpan kembali naga kecil ini ke dalam kalungmu, dan biarkan dia di dalam saja ya, ingat ya, jangan biarkan dia keluar, ucap Ki-er tanpa daya. Walaupun dia masih terkejut, dia juga masih berpikir bahwa, tidak boleh ada orang yang melihatnya, itu karena, mungkin naga ini akan menjadi pembantu yang akan melindungi anaknya setelah ia tumbuh dewasa. Memangnya kenapa Bu? Kenapa ibu melarangnya bermain di luar? Tanya Lin Tian dengan sedih. Ibu khawatir, nanti dia diambil orang, lalu dia dibunuh. Memangnya kamu mau adik kamu ini diambil orang, terus dibunuh, dan bahkan yang mengerikannya lagi, ibu dan bibi juga akan terancam. Memangnya kamu mau melihat ibu dan bibi berada dalam bahaya, jawab Ki-er dengan halus. Oh, begitu ya, baiklah kalau begitu Bu, ucap Lin Tian. Meskipun dia kurang paham, tapi karena itu adalah perkataan dari ibunya, dia pasti akan menurutinya. Anak yang pintar, sebelum dimasukkan, kita harus memberinya nama terlebih dahulu, karena dia adalah naga, dan ras naga memiliki nama keluarga yang bernama Long. Kita akan memberi nama naga itu Long Yang, ucap Ki-er. Ibu-ibu, kenapa nama depannya tidak Lin? Bagaimana kalau Lin Long? Soalnya, An-er pernah membaca buku, jika dia ingin dia anggap menjadi keluarga, maka, dia harus diberi nama yang sama dengan keluarganya, balas Lin Tian. Anak naga yang mendengar sebutan Lin Long, dia segera mengangguk sambil menatapnya. An-er benar, sepertinya itu terdengar cukup bagus. Baiklah, namanya adalah Lin Long, cepat masukkan Lin Long ke dalam kalungmu lagi, ucap Ki-er. Tapi Bu, An-er tidak tahu cara memasukkannya, balas Lin Tian. Mendengar jawaban Lin Tian, dia segera terkejut, dan langsung berpikir. Apakah mungkin, itu karena Lin Tian tanpa sadar mengeluarkan telur itu karena kedekatannya dengan kalung yang terdapat darahnya di sana, pikir Ki-er. Ki-er pun tersenyum, dan kemudian mengelus-elus kepala Lin Tian sambil berkata, sayang, cobalah untuk fokus, lalu tenangkan pikiranmu, dan kemudian gunakan pikiranmu. Coba An-er bayangkan, anak naga dan kalung itu adalah satu, ucap Ki-er. Lin Tian memejamkan matanya, dan mengikuti arahan dari ibunya. Beberapa saat kemudian, dia pun berhasil memasukkan anak naga itu ke dalam kalungnya. Ibu, An-er berhasil, ucap An-er. Anak ibu memang pintar, ucap Ki-er. Dia merasakan bahwa, anaknya dapat dengan mudah memahami, jadi, dia bertujuan untuk mengajarkannya membaca terlebih dahulu. Lalu, Ki-er menyuruh Lin Tian untuk membaca buku yang ada di sekte, dan barulah setelah itu dia mengajarkan teknik bela diri. Di suatu tempat, sisi lain di dalam sekte, di situ ada ketua sekte yang sedang berlutut di depan dan berkata, murid Bingzian menghadap guru, ucap Bingziang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.